Oke, udah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puasa sudah masukin hari-hari terakhir ini Ustaz. Mau mudik? Iya Ustaz. Anda mudik? Mudik Ustaz, insya Allah. Nah, ini ada hal yang menarik Ustaz, yang kayaknya perlu kita perbincangkan. Samara kan keluar dari PSI Ustaz, dari partainya. Oke. Kemudian banyak netizen yang menuduh bahwa itu adalah karena suaminya Arab, ras Arab, Habib, punya kedekatan dengan Anies misalnya. Nah, akhirnya diseret-seret Habibnya, sukunya. Keluar dari partai politik kan biasa, tapi ini kok jadi menyeret-nyeret rasnya. Gimana Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda tanya kepada saya satu fenomena khas, saya tetap menjawabnya dalam lingkup yang lebih luas supaya tidak hanya bersifat personal atau fenomenal semata. Nah, termasuk persoalan ini. Seorang politisi menyatakan keluar dari sebuah partai, kemudian oleh pihak lain, entah itu orang yang separtai dengan dia dulu, atau orang yang memang lawan dari partainya, atau siapapun, atau orang yang kecewa karena dia keluar, menganggap bahwa keluarnya ini adalah sebuah keputusan politik karena suaminya itu Habib, dan karena Habib berarti dia memihak lawan politik dari partai yang semula dia berada di situ. Oke. Memang sekarang ini makin kacau, dan kayaknya sengaja untuk dibuat kacau. Ada kekhawatiran terhadap seorang kandidat dari keturunan Arab yang faktanya memang elektabilitasnya terus meninggi di luar media sosial. Nah, sementara di media sosial ada orang-orang tertentu yang memang punya agenda politik, tapi tidak bisa bekerja dengan fair, sehingga yang dibawa-bawa selalu ras. Nah, ini salah satunya adalah kebodohan yang terungkap melalui narasi yang disebarkan terkait dengan keputusan seorang politisi muda, perempuan yang selama ini menjadi ikon. Justru dia yang paling berjuang membesarkan nama partainya. Tiba-tiba dia keluar. Mestinya ya keluar biasa aja, orang biasa di Indonesia ini keluar partai, keluar masuk bahkan itu biasa, karena semuanya itu tidak ada yang aneh gitu. Justru ketika ada orang mengintervensi, menjelekkan orang lain, ya, mempersoalkan orang atas keputusannya sendiri saja, itu sudah satu intervensi, satu pelanggaran. Orang selama tidak mengganggu hak orang lain, apa masalahnya? Kenapa sedemikian usilnya gitu? Itu menurut saya ini saja usil. Kalau Anda mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu tidak merugikan orang lain, itu mestinya dihargai. Kita nggak perlu. Nah, ini bukan hanya usil dengan narasi yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, prinsip kebangsaan. Karena pertama mengadili orang itu karena dia berpindah politik, berarti dia masuk ke politik lawan. Alasannya karena waktu perkawinan di situ dia berangkulan dengan kandidat yang sekarang lawan dia. Sebelum foto itu, kalau ada yang difoto, sebelum berangkulan juga berangkulan dengan presiden yang sedang berkuasa ini. Berangkulan juga dengan tokoh-tokoh lain juga. Jadi kenapa tiba-tiba jadi kampungan begini dan digambarkan adalah lawan politik yang kebetulan waktu itu memang sedang head to head lah ibaratnya dengan partai yang sebelumnya dia berada di situ, dan dia juga punya pandangan yang cukup tajam tentang kandidat ini. Tapi suaminya, siapa suaminya? Apa hubungannya dengan ini? Suaminya adalah orang yang sudah punya nama sebelum kawin dengan orang ini, punya kiprah akademik, orang yang cukup dihormati, masih muda di perguruan tinggi sana. Dan kenapa terus kalau Habib? Kenapa ketika Habib berhubungan dengan lawan politik yang dibawa Habib, tapi ketika ada Habib Lutfi yang memang dianggap tidak berhadapan, tidak dibawa Habib? Why? Ini kan satu kebodohan, dan menurut saya tidak bisa lagi dibiarkan. Ini rasisme. Banyak orang bilang bahwa sah bagi publik untuk bertanya kepada public figure
ataupun menuduh public figure agar tidak sah. Menuduh tidak sah. Bertanya ya. Beda menuduh dengan bertanya. Bertanya silakan, seperti yang dilakukan oleh media lain, mempertanyakan kenapa keluar. Oke. Tapi menjudge ini karena ini seorang Habib, kemudian Habib seolah-olah ternyata kawin dengan seorang Habib. Seolah Habib itu adalah sesuatu yang ditutup-tutupi dan dikesankan kalau Habib itu pasti berarti perlu lawan. Dari mana? Apa? Orang mau kawin Habib, mau kawin dengan siapapun, hak setiap orang. Kenapa memasuki urusan perkawinan orang? Kenapa seolah-olah ini dibuat narasi, didramatisir seolah ini adalah sebuah pelanggaran? Ini suatu skandal, membuat narasi yang sama sekali bertentangan dengan akal sehat. Ini tidak bisa dibenarkan. Nah, ini menurut saya, pertama, dia menjudge suaminya. Dia mengintervensi seorang politisi dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas, dengan narasi rasis. Dulu tidak dipertanyakan dia status kearabannya, tidak dipertanyakan keturunannya, tidak dipertanyakan asal keturunan. Tapi begitu menjadi lawan, kenapa dibagi? Ini kan di sini letak keiblisan, kebajinganan narasi rasisme ini. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kemudian mata-ngatik suami yang tidak ada hubungannya. Suami yang mau dukung siapapun urusan dia. Ada apa masalah? Anggaplah dia memang punya hubungan, dan istrinya melepaskan diri karena memang dia melepaskan dengan keputusan, juga ada masalah. Tidak pernah salah dalam hukum apapun. Kemudian karena dia Habib, nah ini paling bahaya. Karena dia Habib berarti dia mendukung. Pertama, si kandidat ini bukan Habib. Kandidat ini sendiri bukan Habib, tidak ada hubungannya. Jadi diacak-acak sedemikian rupa hanya karena ketakutan sang kandidat dari keturunan Arab ini akan muncul. Terima faktanya bila memang elektabilitasnya naik. Saya secara pribadi tidak mendukung. Tapi kalau dia diterima, seperti bagaimana kita mendukung Ahok atau tidak mendukung Ahok, ketika masyarakat menerima, jangan gunakan rasnya. Tolak Ahok karena alasan-alasan logis. Tapi jangan menolak Ahok dengan menyebarkan narasi rasisme, menciptakan hoax. Ini berbahaya dan bukan nasionalisme. Nasionalisme tidak ada hubungan dengan rasisme, dan tidak boleh membawa nama kelompok atau memasang logo satu ormas yang terhormat, karena ini berarti menjadi bahaya. Jadi sekali lagi menurut saya jelas ini bukan sesuatu yang benar. Kalau mempertanyakan karena dia public figure silakan, tapi menjadi kan menyebarkan, memberi kesan, mempengaruhi opini seolah-olah ada memang satu ras tertentu, satu kelompok tertentu di negara ini punya afiliasi politik kepada kelompok tertentu. Walaupun berdalih dalam bahasa analisis. Tidak ada. Analisa itu ada standarnya. Kecuali kalau ini analisa dari ngamat dari Universitas Hutan Belantara. Nggak ada yang bisa membenarkan. Ya, Pak berdalih bahwa ini adalah analisis saya. Perlu belajar, perlu beradab, perlu menghormati orang. Jangan merasa paling berhak. Nasionalisme itu tidak nyinyir. Nasionalisme itu elegan. Tidak menyalahkan orang dengan cara yang tidak bijak. Anda tidak terima, Anda boleh benci. Itu pun harus punya alasan logisnya. Tapi kalaupun benci yang bermartabat, Anda menentangnya bermartabat, jangan asal hantam sana sini. Dan ini adalah kezaliman. Apakah ini adalah efek dari polarisasi sosial yang terjadi sebelum-sebelumnya? Saya setuju. Cuma ini Mas, kan banyak sebenarnya Habib-Habib yang tidak di kelompok itu, ada di kelompok ini. Habib Lutfi, Habib banyak. Habib Ben Sohib, orang yang memang jelas-jelas bukan masalah politik ya. Ini bukan bahwa mereka dia konsisten untuk berpikir moderat, banyak lah. Bahkan yang Habib menjelekkan Habib juga ada kalau mengambil contoh. Nah, kenapa yang tidak ada hubungannya tiba-tiba kan ini kesalahan Habib. Dan Habib itu berarti mendukung ini. Mau mendukung siapapun, demokrasi. Ya, kalau dia dipilih dengan suara yang terbanyak, terima. Sebagaimana orang juga tidak semuanya menerima presiden yang sekarang berkuasa. Tapi demokrasi mengharuskan suara terbanyak itulah yang menang. Dan itu harus kita terima. Tidak usahlah menjadikan politik ini sebagai sesuatu yang hitam putih. Semuanya kurang lebih dari keturunan jin, manusia,
setan, ada apapun selama dia dipilih, itulah yang ada. Itulah demokrasi. Tidak usah memainkan ras. Dan ras apapun unggul bagi ras itu sendiri. Jadi tidak usah merendahkan, tidak usah mengunggulkan ras. Karena pada dasarnya setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Apa sebenarnya terjadi, Zat? Maksudnya fenomena apa ini sehingga hal-hal seperti Cari uang, ini muncul? Cari makan, cari popularitas, cari engagement, cari monetizing. Tidak ada yang lebih dari itu. Simpel itu aja. Iya, sebagian memang tidak bisa cari. Anda telanjanglah, Anda akan hebat. Ya, kencingi air zam-zam, maka Anda akan terkenal. Ngomongnya ngawur, orang akan melihat daripada ngomong tertib. Banyak orang-orang kelihatan rapi, ngomong teratur, tidak ada yang melihat. Tapi kalau ngomong, asal ngomong, bila perlu menyinyiri orang, menyikat orang, hebat. Orang berbondong-bondong karena sudah. Inilah yang terjadi di media sosial. Jadi orang berebut gimana caranya dengan segala macam cara, kebelet bikin konten, kebelet nge-tweet, akhirnya justru menjadi blunder. Tapi lama-lama manusia akhirnya sadar, nggak bisa, ini ada upaya untuk menciptakan konflik yang luar biasa hanya karena tidak siap berkompetisi secara elegan dan secara fair. Kasihan orang yang dizalimi. Ini perempuan yang sudah melakukan apapun yang menjadi perjuangan politik dia, tiba-tiba hanya karena keputusan dia, mungkin dia mau fokus kepada rumah tangganya atau apapun, terserah dia, tapi kemudian diserang dengan berbagai dengan kalimat-kalimat apa, kadrun, gurun. Ini kan nggak benar. Emang kenapa dengan gurun? Ada masalah Nabi dari gurun. Ini jangan-jangan kebencian kepada Nabi. Jangan-jangan memang tujuannya untuk menghina Islam, tapi pakai cara-cara yang karena gurun itu semuanya. Texas itu gurun. Ada masalah apa dengan gurun? Nah, bagaimana terus cara kita atau masyarakat untuk agar terhindar dari hal-hal seperti itu atau tidak ikut-ikutan seperti itu? Saya tidak tahu, saya tidak punya formula, tapi menurut saya gunakan akal sehat dan nurani, etika, logika. Tidak perlu agama untuk melihat ini. Jelas saja ini pantas atau tidak. Kecuali kalau sudah memang jadi euforia, yang satu menggunakan agama, yang satu menggunakan apa, nasionalisme, yang sebetulnya bukan nasionalisme. Ini chauvinisme, kampungianisme, apa, binatangisme. Ini menurut saya ada beragama secara binatang, ada yang bernasionalisme secara binatang. Dua-duanya ekstrem. Nasionalisme yang benar tidak menghina agama. Agama yang beragama yang benar tidak menghina nasionalisme. Dua-duanya adalah dua hal yang kita bisa harmoniskan. Tidak perlu saling membenci. Bahwa ada polarisasi politik, ya wajar dia mendukung, yang itu mendukung itu. Tapi jangan sampai seolah-olah kalau ini lawan dari politik ini, berarti semua apapun tentang orang itu harus dihabisi. Nggak penting itu. Apakah memang kita belum siap untuk berdemokrasi secara sehat? Iya, jelas lah, ada money politik, ada hoax, ada apa, narasi rasis. Mudah-mudahan 2024 ini berjalan dengan baik, dan semoga tidak ada aksi main paksa, aksi pembunuhan karakter. Jangan sampai terulang lagi sebagaimana terjadi pada pemilihan gubernur pilkada DKI. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, itu harus menerima faktanya. Tidak perlu menciptakan chaos dan narasi-narasi negatif yang justru menghancurkan semua. Dan para orang-orang yang asal ngomong di media sosial harus mulai disikapi secara tegas, baik oleh aparat keamanan, orang yang menegakkan undang-undang ITE, dan masyarakat. Netizen harus mulai memihak kepada rasionalitas, bukan rasisme, bukan ekstremisme. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.